dalam tempo yang cukup singkat ini. Mereka profesional sekali. Nah ini tangnya nih, belum bisa diangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para pemimpin media, ada Serikat Media Cyber Indonesia ya, Sidrap, Pak Haji. Ada Ketua Iwo, Kanda Edi. Ada lagi organisasi lain yang saya belum sebut. Ada PWI, selamat datang. Ada bosku, Om Heri, Berita Satu. Selamat datang semua rekan-rekan, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita. Di Polres Sidrap yang kita cintai ini, rumah kita bersama. Pada hari ini izinkan saya didampingi oleh Kabak Ops, Pak Galigo, Kasat Lantas, kemudian Kasat Reskrim, Kasat Narkoba. Ini sudah kenal dengan Kasat Reskrim yang baru. Ini namanya Pak Welfrik Ambarita. Merupakan tempat ibadah, kemudian meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat, memberantas kriminal, penyebaran narkotika, peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan sinergi kolaborasi, serta peningkatan kapasitas kesejahteraan personil ini sudah berjalan kita lakukan. Dan di tahun 2025, saya sudah bersama anggota setelah menorehkan beberapa apresiasi dari pimpinan, baik di tingkat Polda. Di tahun kemarin, di tahun ini, kita mengungkap kasus penyalahgunaan pupuk bersubsidi sebanyak 114 karung atau kurang lebih 14 ton jenis urea dari pemerintah Kabupaten Sidrap. Ini mendapatkan apresiasi dari Pak Kapolda dan Pak Gubernur serta Bapak Bupati. Kemudian untuk di bidang lalu lintas, kita menjadi terbaik pertama dalam penginputan kegiatan pengaturan dan penjagaan serta pengawalan ke sistem data e-Turjawali, karena basicnya adalah digital, maka lalu lintas di situ mendapatkan peringkat pertama. Kemudian kita juga mendapatkan IKPA tertinggi dengan jumlah paguyudipa besar periode semester 1 tahun 2025 di bidang keuangan. Kemudian untuk reward Kapolres kepada anggota terkait dengan pelaksanaan tugas selama setahun, sudah saya berikan kepada seluruh personil Polres Sidrap sejumlah 428 yang memenuhi syarat, kurang lebih hampir 700 penghargaan sampai saat ini dari kurun waktu Juni 2024 sampai dengan Desember 2025. Kemudian untuk prestasinya ada bermacam-macam seperti saya sebutkan tadi. Kemudian salah satunya juga pengungkapan kasus narkotika yang cukup baik oleh jajaran Sat Narkoba Polres Sidrap. Data pelaksanaan operasi yang kita sudah laksanakan sepanjang tahun 2025, yaitu operasi keselamatan, kemudian operasi ketupat, operasi pekat, kemudian operasi patuh, lalu lintas, dan zebra, operasi sikat, reskrim, operasi antik narkoba, kemudian operasi lilin di jajaran lalu lintas. Kemudian untuk perbandingan data bencana alam, di tahun 2024 kita ada sebanyak 8 kejadian nggak bencana alam. Kemudian di tahun 2025 ada 27 kejadian, namun alhamdulillah semua bisa cepat ditangani karena adanya koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, TNI dan Polri serta seluruh stakeholder terkait dengan permasalahan tersebut. Kemudian untuk jumlah kasus yang ditangani oleh Satuan Reserse Kriminal sepanjang tahun 2024 itu totalnya LP yang ditangani adalah 1.249 kasus.
Kemudian di tahun 2025 ada 1.424 kasus. Ini ada peningkatan, Bapak Ibu sekalian. Ini menandakan bahwa tempat kita ini bukan hanya sekedar kabupaten biasa, tapi juga sudah menunjukkan tanda-tanda bahwa kita ini menuju ke arah kota. Sehingga hal-hal ini kita sambut dengan peningkatan kualitas dan pelayanan kepada masyarakat dengan baik. Kemudian kita juga akan mempersiapkan diri untuk mengajukan Polres ini menjadi Polres Kota Sidrap. Karena sudah ada peningkatan-peningkatan yang signifikan. Sedangkan untuk jumlah total penyelesaian kasus tahun 2024 sebanyak 695, dibanding tahun 225 sebanyak 785 juga naik 90% kasus. 90 kasus, maaf. Kemudian untuk data kasus menonjol di tahun 2024 ke 2025, kita lihat di penganiayaan ini ada 2 kasus di tahun 2024, kemudian di tahun 2025 ada 1 kasus. Kemudian pembunuhan di tahun 2024 itu ada 2 kasus, dan di tahun 2025 ada 4 kasus. Nah, ini sudah rampung semua seperti kita lihat bersama kemarin, mulai dari kejadian di Wisma 2 Pitue sampai dengan Pituriasa itu sudah kita lakukan pengungkapan. Kemudian untuk curat di tahun 2024 nihil, dan di tahun 2025 juga masih nihil. Curas 1, kemudian di tahun 2025 ada 3, ada peningkatan 2 kasus. Kemudian untuk curanmor ada 12 di tahun 2024, kemudian di tahun 2025 ada 18, jadi ada tren kenaikan 6 kasus. Pencurian ternak yang tadinya marak di tahun 2024, di tahun 2025 sisa 1 kasus, ada penurunan 9 kasus selama periode 1 tahun. Jadi kalau saya simpulkan perbandingan data kasus khususnya di narkoba, ini laporan saya di tahun 2024, LP-nya ada 83 kasus dengan jumlah tersangka 195 orang. Di tahun 2025, LP menjadi 77 kasus dengan jumlah tersangka 111 orang. Ada tren penurunan dari tahun 2024 ke tahun 2025 karena jajaran Sat Narkoba bekerja maksimal untuk memberikan pelayanan, kemudian penindakan terhadap kasus permasalahan narkotika yang ada di Kabupaten Sidrap. Untuk jumlah barang bukti di tahun 2024, sabu 194,418 gram, ekstasi 644 butir, dan uang tunai 28.293.149. Kemudian untuk jumlah BB di tahun 2025, sabu sebanyak 4.680.471 gram, dan ekstasinya 5.703 butir. Ada peningkatan jumlahnya. Jumlah bobot yang kita ungkap itu cukup besar di tahun 2025. Kemudian perbandingan kasus berdasarkan asal nilai dan presentasi penyelesaian kasus narkoba di tahun 2024 ke 2025, yaitu kategorinya asal narkoba bulan Januari Desember tahun 2024 itu masuk lewat Nunukan Kalimantan Utara dari Malaysia, kemudian masuk dari Nunukan ke Indonesia itu masuk dari Nunukan Kaltara. Kemudian bulan Januari Desember 2025 masih dari Malaysia, kemudian masuk kembali lewat Nunukan, Kaltara, kemudian masuk ke Parepare, diselundupkan ke dalam perut ikan yang terakhir kita ungkap. Jadi sabunya dimasukkan ke dalam perut ikan dan itu di packing sama seperti mengirim ikan. Kemudian nilai estimasi barang bukti yang diungkap di tahun 2024 itu 1 miliar, kemudian di tahun 2025 sampai Desember ini naik nilainya menjadi 10 miliar jumlahnya. Artinya ada peningkatan jumlah
bobot barang bukti dan nilainya di tahun 2025. Kemudian untuk persentase penyelesaian 143%, artinya ini sudah selesai semua. 144,7% dengan 110 orang dan proses sidik 76 LP. Kemudian untuk laporan polisi yang sudah kita tangani, semuanya sudah P21 dan dilaksanakan tahap 2 ke Kejaksaan Negeri Sidrap. Tinggal satu ya yang masih dalam proses sidik, ekstasi yang 500 butir ini lagi proses sidik, proses sekarang. Kemudian pengungkapan kasus prioritas Polres Sidrap, mulai dari kasus pembunuhan saudara Ghazali yang kita lihat pada waktu tanggal 17 Maret tersebut, itu dapat kita ungkap dengan modus korban tidak membayarkan gaji kepada yang bersangkutan sehingga terjadi kasus pembunuhan. Kemudian lanjut pembunuhan saudari Mona di Wisma 2 Pitue. Ini kejadiannya pada hari Jumat tanggal 5 September 2025 melalui aplikasi kencan daring micet. Kemudian terjadi transaksi dan ujungnya terjadi pembunuhan oleh pelaku. Kemudian lanjut kasus pembunuhan saudari Jumaisah yang terjadi di Desa Lombok, Kecamatan Pituriasa. Ini juga sudah selesai kita lakukan proses. Yang bersangkutan mati karena kejadian tanaman yang terinjak oleh pelaku, sehingga pelaku kurang menerima dan melakukan pembunuhan terhadap saudari Jumaisah. Kemudian kasus lain yang menjadi concern kami, pengungkapan kasus prioritas Polres Sidrap yaitu penipuan online. Ini juga yang sudah ditangani pada tahun 2025 dengan jumlah 9 tersangka dan barang bukti yang disita ada 15 item. Kemudian ini juga sudah selesai dan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri dan telah mendapatkan vonis dari pengadilan Sidrap masing-masing penjara selama 5 tahun dan tersangka terdakwa melakukan upaya hukum kasasi sampai saat ini masih kita tunggu. Kemudian kasus penyalahgunaan pupuk ini juga sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri dan mendapatkan vonis dari PN masing-masing hukuman penjara sebanyak 5 bulan dan tersangka melakukan upaya banding sambil menunggu putusan. Kemudian untuk kasus penyalahgunaan BBM ini juga sudah limpah ke Kejaksaan Negeri dan mendapatkan vonis oleh PN penjara selama 6 bulan. Kemudian kasus yang terakhir yang kita tangani yaitu pengungkapan kasus yang tidak memiliki izin edar dari BP POM dengan tersangka PR. Ini sudah dilimpahkan ke Kejaksaan dan sudah tahap 2. Kemudian yang paling akhir, yang terbaru adalah ini kasus, boleh kita majukan ke sini. Kasih geser ke sini. Ya. Coba dibalik aja, biar kita lihat sama-sama orang ini. Ini pengungkapan kasus pencurian panel listrik, kabel listrik tembaga yang awalnya bermula di gudang listrik pabrik porang milik Bapak Bupati Kabupaten Sidrap. Kemudian tim melakukan serangkaian penyelidikan dan pengembangan di beberapa TKP berdasarkan LPB 755
garing 12 2025 pada tanggal 28 Desember. Ini LP lanjutannya. Mulai dari tersangka memasuki gudang atau pabrik porang milik korban, kemudian mengambil instalasi kabel mesin pabrik dengan cara memotong menggunakan tang dan memasukkan ke dalam karung. Tetapi pada saat akan membawa pergi karung berisi kabel tersebut, tersangka bertemu dengan salah satu penjaga satpam, yang ini yang kita ceritakan pada saat itu, sehingga tersangka sempat berbicara, tetapi setelah selesai berbicara, tersangka ini kabur, meninggalkan karung yang berisi kabel. Jadi kabelnya sudah dikuliti, tembaganya sudah disimpan, tetapi karena keburu ke gap, ditanya kau ngapain? Saya lari dikejar dari sana. Nah, tunggu saya ambilkan kau minum. Setelah datang satpamnya kembali, ternyata orangnya sudah kabur. Alhamdulillah, yang bersangkutan sudah diamankan dan ditangkap di TKP yang lain di Kulo ya. Nah, ini dia melakukan pencurian panel listrik lagi. Nah, dan stafol di ruang PAM Sinas Desa Kulo. Jadi pelaku ini terekam CCTV. Kemudian di sekitar bahwa kita lihat wajahnya, kemudian kita cocokkan dengan ciri-ciri fisiknya, diperoleh informasi bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah saudara FS bin SR. Kemudian anggota melakukan pengembangan dan menangkap pelaku. Kemudian menyita 1 unit sepeda motor beserta gerobak gandeng. Ya, mungkin kita bisa kasih lihat dulu. Ada di luar ya itu gerobak gandengnya. Kemudian 1 set box panel listrik dalam keadaan rusak. Itu ada, bisa diangkat Pak Kasat. 15 gulungan kabel tembaga diameter 2,5 meter. Pembungkus telah dibakar. Ini gulungan-gulungannya cukup besar. Dan kita menerima beberapa laporan di berbagai tempat, termasuk di sirkuit Puncak Mario, kabel-kabel besar yang tembaganya telah dicabut. Nah, ini kita lihat ada gulungan-gulungan besar yang lumayan. Kemudian 1 gulung kabel tembaga ukuran 1,5 yang pembungkusnya juga telah dibakar. Kemudian 1 gulungan kabel tembaga diameter 10 mm diduga milik towernya PLN ini. Ini kayaknya yang besar ini. Nggak bisa dipegang. Coba bantu angkat dulu. Coba diangkat dulu. Masih berdiri. Ini kabelnya. Yang tower ini kayaknya. Nah, ini kabelnya. Kemudian 1 buah tang pemotong, 1 buah tang pemotong ukuran besar. Ini dikerjakan dalam tempo yang cukup singkat ini. Mereka profesional sekali. Nah, ini tangnya nih. Bisa diangkat. Kasih Pak Kabak pegang. Ya. Kita bisa lihat. Nah, inilah yang selama ini beroperasi dan meresahkan di Kabupaten Sidrap ini, sehingga memang kita harus memberikan tindakan tegas dan terukur. Kami melakukan serangkaian penyelidikan dan mengembangkan bahwa seluruh kabel tembaga ini dijual ke penada yang juga berada di belakang kita. Ini sudah kita kembangkan dan insya Allah akan kita kembangkan lagi jika masih ada TKP lain yang nantinya akan dilaporkan oleh para korban. Saya rasa itu rekan-rekan sekalian yang bisa saya sampaikan. Nanti secara detail rekan-rekan bisa mendapatkan salinan mungkin dari Pak Kasih Humas biar nanti. Berita terkini.